Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Selamat pagi belajar kelas 4. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Kita ulangi satu kali lagi ya. Selamat pagi belajar kelas 4. Pagi belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, kepada ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum memulai pelajaran. Yang 40. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islamina wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amalan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mari pataka ala quwata ilam yallahil aliyil azim. Suci Allah, nama Allah. Kekuatan angin menduduki Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Hadir semuanya kelas 4? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya, sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kalian berdiri semuanya ya. Berdiri. Silakan. Indonesia tanah ampun padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah Indonesia Raya, Indonesia Raya. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, hidupnya Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Bapak akan menampilkan terlebih dahulu tentang surat An-Nisa yang kita akan bahas bersama-sama dan akan membacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wa kitabihi alladzi nazala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qablu wa ma yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumal akhiri faqad dolalam ba'ida. Nah, kalian membacanya jangan terlalu tergesa-gesa dalam membacakan Al-Quran. Bapak mau yang barisan sebelah kiri dulu di Bapak. Silakan baca. Semuanya baca yang barisan ini. Ini. Ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa ma yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak akan membantu kalian ke dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ya, yang per kelompoknya ada 5 orang ya, 5 orang. Silakan kalian bentuk kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 bentuk kelompok dulu. Kamu jajaran sini, barisan sini sudah 5 ya. Ini lebih 1 lagi ke sini. Coba. Ini ke sini. Ya, ke sini. Ke sini. Silakan ke sini, belakang. Silakan. Ya, silakan ya. Ya, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang surat An-Nisa ayat ke 136. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi wa kitabihi, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran, alladzi nazala ala rasulihi, yang diturunkan kepada Rasulnya, kemudian wa kitabi alladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi, kepada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya,
wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, faqad dolalam ba'ida, dan hari akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Kemudian apakah rukun iman itu kalian tahu tidak? Apa iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti ada dalam rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Yang ke-1 iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Dan yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, tujuan pembelajaran kita di dalam tema atau bab 7 ini beriman kepada Allah, di antaranya yang pertama tujuan kita adalah kalian mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, tujuan kita dalam pembelajaran kali ini, kalian mampu menjelaskan tugas dan utusan daripada Rasul. Dan yang ketiga, meyakini adanya Rasul. Itu ada di halaman 116 ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian baca. Yang keempat, menunjukkan sikap berani jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Itu tujuan kita. Kemudian kita akan memasuki inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan buku paket yang kalian sudah siapkan di meja masing-masing, silakan buka terlebih dahulu halaman 120. 120. Bapak akan menanyakan kepada kalian, ya, Rasul itu utusan Allah atau bukan? Utusan Allah. Berarti setuju. Alasan Rasul itu utusan Allah kenapa? Ada yang tahu tidak? Alasan Rasul itu utusan Allah. Boleh mengacungkan tangan, ada kalau yang tahu silakan. Alasannya Rasul itu utusan Allah dikarenakan Rasul itu manusia pilihan yang diembangkan tugas, yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Kemudian, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul diantaranya Nabi ini manusia pilihan yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib apa? Menyampaikan kepada orang lain. Nabi ada berapa nabi yang kita wajib ketahui? Ada berapa? Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Masa 10? 25. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam. Sampai Nabi yang terakhir yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa perbedaannya tadi Nabi dan Rasul? Tadi Nabi diantaranya manusia pilihan yang diberikan
wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul ini manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah wajib menyampaikan kepada umatnya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Siapa saja Rasul, Nabi yang diberikan wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, di antaranya yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad salah satu Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Beliau diwajibkan menyampaikan risalah wahyu kepada umatnya untuk keselamatan umat manusia. Kemudian apa ciri-ciri sifat Rasulullah, sifat Rasul? Ada yang tahu? Sidik, kemudian amanah, apa lagi? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Apa yang disebut dengan sidik? Jujur. Atau benar. Kemudian apa yang disebut dengan amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga, setelahnya amanah apa? Tabligh. Banyak menyampaikan. Dan yang terakhir apa? Fatona itu apa? Cerdas. Nah, keempat sifat ini yang wajib ada pada Rasul. Nah, akan diperjelas lagi, kita akan melihat yang pertama. Tadi Bapak sudah sebutkan tujuan pembelajaran kita, diantaranya kalian dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan nama-nama Rasul yang diberi gelar ulul. Siapa saja Rasul yang diberi gelar ulul azmi? Yang ke satu Nabi apa? Nuh. Yang kedua Nabi Musa bisa. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Yang keempat Nabi Yang kelima Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengertian iman kepada Rasul yang tadi Bapak jelaskan secara singkat. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Berarti rukun iman kepada Rasul itu berarti pada urutan keberapa? Keempat. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan mengajarkan cara hidup yang benar. Itu ya. Jadi kalian harus bisa memahami apa pengertian iman kepada Rasul itu sendiri. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Yang 6 itu berarti kita wajib mengimani kepada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Kalian bisa membedakannya mana itu tugas daripada Rasul ataupun Nabi. Bisa dilihat tugas Rasul.
menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Berarti pada intinya Rasul itu diberikan tugas yang sangat besar untuk menyampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia. Di antaranya manusia ada yang beriman dan ada yang tidak beriman kepada Rasul. Banyak sekali tantangan daripada Rasul ini untuk menyampaikan wahyu kepada Allah, menjadikan teladan dalam hidup yang baik, harus memberikan contoh teladan yang baik bagi umatnya. Tadi kita bahas bahwa sifat-sifat Rasul itu ada berapa? Itu yang tahu, yang tadi kita bahas ada berapa? Acungan tangan, ada 4. Yang pertama apa? Sidik. Yang kedua amanah. Dan yang ketiga tabligh. Yang keempat patona. Nah, sidik di sini adalah jujur. Rasulullah telah mencontohkan hidup suri teladan bagi umatnya. 4 sifat ini berada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengajarkan umat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Mengajarkan umat manusia beribadah kepada Allah untuk dengan cara yang benar. Nah, kalau kalian sudah mengerti tidak tugas daripada fungsi tugas Rasul ini? Bisa dimengerti? Apa? Yang pertama, tugas Rasul ini, tugas Rasul. Yang pertama apa? Menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Ini wajib untuk Rasul tugasnya, menyampaikan wahyu kepada umatnya supaya umat manusia itu selamat dunia akhirat. Kemudian di sini ada nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup semua para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi yang sangat taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang menerima kitab Taurat. Dan yang keempat Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang menerima kitab Injil. Dan yang terakhir Nabi Nuh, Rasul yang diutus oleh Allah. Nah, kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Dari Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh urutan Nabi yang keberapa? Kalian tahu tidak? Nabi ada 25 Nabi. Nabi Nuh urutan Nabi yang keberapa? Keberapa? Adam, Nuh. Nabi Nuh ini mempunyai kaum. Nabi Nuh ini diutus kepada kaumnya untuk menyampaikan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Banyak penolakan dari kaumnya. Bahkan dihina, dicaci, dimaki itu sudah makanan sehari-hari oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tantangan yang pertama itu sangat berat ketika para nabi menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah kepada umat manusia. Ayanu beriman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam diberikan tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat berat. Bahkan umat Nabi Nuh alaihissalam
saking kesalnya ada rencana pembunuhan. Kemudian Nabi Nuh diberikan tugas oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera bahtera kapal yang sangat besar. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Kaum Nabi Nuh di sini dikatakan ya, mereka mengotori bahtera yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka atas izin Allah sakit yang luar biasa dan tidak ada obatnya. Umat tersebut datang kepada Nabi Nuh dan menceritakan sebenarnya apa, bahwa kotoran yang ada di dalam bahtera kapal Nabi Nuh itu dikotori oleh umatnya yang tidak beriman. Kemudian atas izin Allah diperintahkan bahwasanya obat supaya sakitnya sembuh itu harus memakan kotorannya kembali. Sampaikah berita tersebut menyebar sehingga kapal Nabi Nuh itu bersih, mengkilap seperti awalnya, dan penyakit orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh itu sehat sembuh. Itu atas izin Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan, banjir yang sangat besar. Yang tidak beriman kepada Nabi Nuh itu mati tenggelam. Itu salah satu kisah daripada singkat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini salah satu nabi yang tidak mempunyai seorang ayah. Nabi Isa ini dilahirkan dari ibunda yang bernama Siti Maryam. Tidak ada yang tidak mungkin, ya, atas izin Allah. Manusia yang tidak mempunyai ayah itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Bahkan disalib sekarang ya, yang kita tahu itu, kata orang-orang Kristen itu disalib. Itu padahal murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot yang rupanya diserupai dengan Nabi Isa alaihi salam itu. Sekarang menurut keyakinan kepercayaan orang Islam, Nabi Isa itu ada diangkat oleh Allah ke langit. Nanti turunnya Nabi Isa itu ketika berpapasan, berhadapan dengan Dajjal pada hari kiamat. Itu tugas Nabi Isa. Satu lagi, membunuh Dajjal. Itu secara singkatnya. Kemudian Nabi Musa, kalian tahu nggak mukjizat Nabi Musa itu apa? Ada yang tahu nggak? Nabi Musa itu mukjizatnya bisa membelah lautan ketika Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar oleh raja yang zalim, yaitu Raja Fir'aun. Dikejar-kejar sampai di pojokan di laut, ya. Kalau balik lagi bertemu dengan Raja Fir'aun, kalau maju ke depannya lautan, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya dan membelah lautan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu salah satu mujizat pertolongan daripada Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Nabi Ibrahim ini mukjizatnya tidak panas dibakar api. Api seketika berubah menjadi dingin atas izin Allah. Itu berada pada Nabi Ibrahim ini pada masa siapa rajanya yang zalim itu? Namrud. Dan yang pertama itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rahmatan lil alamin, sebagai nabi yang terakhir sekaligus penutup dari sebuah para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya.
sampai ke dunia ini hancur. Itu sekilas ya Bapak terangkan. Kalian buka buku paketnya. Di sini ada tugas halaman 120. Halaman 120 sudah dibuka? Tugas kelompok. Ya. Ini tugas kelompok. Bapak tadi membagi kalian kepada tiga kelompok. Per kelompoknya ada 5 orang. Silakan duduknya, tempat duduknya berhadapan-hadapan. Silakan. Sini itu ke sini. Ini ke belakang berhadapan langsung. Stop. Ini sama ke belakang. Silakan. Ini duduknya ke sini. Putarkan, ya, putar. Buat kelompok ya. Jangan begini duduknya. Itu sama. Ini. Sini, maju. Sini dulu, Aus. Nah, sini, berikan. Mejanya ke sini, ya. Nggak meja, kursi ke sini. Ya. Nah, itu satu. Sudah ya, Bapak akan berikan 1 lembar kertas. Kalian isi berkelompok, harus kerjasama, tidak ada yang boleh tidak bekerja, harus berpikir bersama. Sudah? Kalian kelompoknya tulis oleh ketua kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. Silakan tulis dulu kelompoknya. Silakan. Siapa yang mau menulisnya kelompok? Kelompok 1 siapa? Silakan. Ini kertasnya, tulis dulu. Kelompok 1 tulis, kelompok 2 tulis, kelompok 3 tulis, nama kelompoknya tulis. Silakan. Ya. Di sini tulis kelompoknya, kelompok, silakan tulis. Tulis kelompok 1. Kelompok 3. Tulis. Kelompok 2. Siapa saja nama anggotanya? Silakan tulis. Bapak kasih waktu nanti untuk mengerjakan soalnya 10 menit. Ya. 10 menit nanti untuk mengerjakan soalnya. Dan kalian 10 menit ini bisa untuk dipresentasikan per kelompoknya maju ke depan. Silakan tulis nama kelompok kalian masing-masing. Sudah?
Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, kalian jawab pertanyaan pada halaman 120. Jawab pertanyaan pada halaman 120. Ya. Semuanya harus bekerja. Nanti presentasikan hasil kelompokmu ke depan kelas. Ke depan teman-teman kalian di kelas. Silakan waktunya Bapak beri waktu 10 menit. Nah, ini ceritakan kalau mau bertemu dengan orang yang kalian kagumi siapa. Ini harus bekerja semuanya. Tuliskan tokoh idola kalian. Siapa? Mengapa kalian menjadikan idola? Silahkan. Mana? Nah, ini. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Pengalaman kalian. Kemudian 1, 2, nomor 2 dan 3, tuliskan tokoh idola kalian. Siapa? Kemudian iya, nah, ini jawabannya di sini. Silakan. Kerja kelompok bersama. Sudah? Sudah belum? Nah, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Gimana pengalaman kalian bertemu dengan orang yang kalian kagumi? Senang apa gimana? Bahagia? Tulis, cepat, waktunya 10 menit. Silakan tulis, waktunya 10 menit, sebentar lagi, silakan tulis. Silakan. Bisa terus, bisa tidak, silakan. Kerjasama. Waktunya
sebentar lagi. Silakan. Sudah? Sudah belum? Nanti kalian presentasi ya, presentasi ke depan. Tapi sebelum presentasi, ada refleksi tentang tepuk Rasul. Ya, kalau sudah, kelompok satu sudah? Simpan dulu, simpan. Mana? Silakan. Jangan dulu, sok. Silakan. Kelompok satu sudah? Waktunya sebentar lagi. Kelompok tiga sudah? Idola kita seperti apa? Tuliskan mengapa kalian menjadikan idola. Idola kalian benar Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Mengapa kalian menjadikan idola? Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu seperti itu. Silahkan. Sudah kelompok 2? Simpan dulu, simpan. Kita relaksi sebentar ya. Coba ikuti gerakan Bapak. Kalau Bapak tepuk 3, itu mari kita tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tabligh berapa? Nah, sip. Kita mulai ya. Tepuk sidik. Nah, ada yang itu 3 kali ya tepuknya. Kita ulangi. Tepuk sidik. Nah, tidak ada yang konsentrasi. 3 kali ya, 1 kali lagi. Tepuk sidik. Bagus. Tepuk tabligh. Nah, ada yang lebih. Tepuk sidik 3 kali, tepuk tabligh 4 kali, tepuk
Tepuk apa? Amanah. 3 kali, berarti 3, 4, 3, dan tepuk patonah 3 kali. Berarti yang 4 itu tepuk tablik. Kita ulangi, tepuk sidik. Dah, tepuk tablik. Ada yang lebih itu kelompok 1. Ulangi, tepuk tablik. Tepuk amanah. Gak benar. Ulangi, tepuk sidik 3 tepukan, tepuk tablik 4 tepukan, tepuk sidik 1, 2, 3, tepuk tablik 1, 2, 3, 4, tepuk amanah 1, 2, 3, tepuk patonah 1, 2, 3. Ulangi, tepuk sidik. Ya, bagus konsentrasi. Tepuk takbir. Bagus. Tepuk amanah. Kelompok 2 ini ngeberes. Tepuk patonah. Nah, karena kelompok 2 itu tepuk amanahnya ada yang tidak pas ke dalam 3 tepukan, presentasinya kita mulai dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan teman-teman kalian. Silakan ketua kelompoknya ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan baca, silakan. Silakan. Cepat waktunya. Silakan. Silakan baca. 1. Senang dan bahagia. 2. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu. Jelas tidak dibacanya? Kurang jelas tidak? Kurang jelas ya, bacanya harus kencang ya, bacanya harus keras. Silakan. 1. Senang dan bahagia. Ulangi. Kamu harus baca dulu hasil presentasi kerja kelompok 2 ya, kemudian ini jawabannya. Silakan. Hasil kerja kelompok 2. 1. Senang dan bahagia. 2. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Karena Nabi Muhammad sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu salat. Nah, berarti pertanyaan yang pertama dari kelompok 2 ini, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Berarti jawabannya senang dan bahagia. Kemudian tuliskan tokoh idola kalian. Kelompok 2 mengidolakan siapa? Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengapa kalian menjadikan idola Nabi Muhammad? Sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu salat. Nah, berarti ini ada perjalanan Isra Mi'raj. Kelompok 2 mengidolakan Rasulullah. Kemudian mengapa dia kelompok 2 mengidolakan Rasulullah? Karena Rasulullah pernah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Dalam satu malam sudah kembali lagi. Nah, ini perjalanan dalam Isra Mi'raj Rasulullah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Ya, silakan baca. Hasil kerja kelompok 3. Ya. 1. Bahagia senang ceria. 2. Nabi Musa alaihissalam. 3. Karena kita membelah lautan. Ya. Berarti jangan duduk. Berarti kelompok 3 ini mengidolakan Nabi
Nabi apa? Nabi Musa. Ya. Mengapa mengidolakan Nabi Musa? Karena apa? Karena salah satu mukjizat Nabi Musa itu bisa membelah lautan atas izin Allah, memukulkan tongkat Nabi Musa ya ke dalam air laut sehingga air laut itu terbelah menjadi dua bagian. Ini sejarah di laut apa? Laut merah. Ya, di Laut Merah itu sejarahnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Raja Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa dan kaum daripada Nabi Musa tersebut. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus-bagus ya. Kelompok 2 mengidolakan Rasulullah, Nabi besar Muhammad. Kelompok 3 mengidolakan Nabi Musa. Dan kelompok 1, Bapak ingin tahu, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan baca hasilnya. Ya. Yang keras suaranya biar kedengeran. Ya. Berarti sama ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 mengidolakan Nabi besar Muhammad. Karena Nabi besar Muhammad itu adalah utusan Allah, itu hasil daripada kerja kelompok 1 ya. Berarti pada intinya Rasul Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir dan Nabi yang menyempurnakan semua para Nabi. Di antaranya Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad ini salah satu Nabi penutup para Nabi. Kemudian Nabi yang mujizatnya apa Nabi besar Muhammad? Tahu nggak? Yang kita sering baca setiap saat apa? Al-Qur'an. Itu salah satu mujizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu apa tadi? Lagu apa? Lagu anak Islam. Ya. Kita nyanyikan dulu lagu anak Islami. Kalian ikut bernyanyi ya bersama-sama. Mana dan 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita nyanyikan 6 rukun iman bersama kawan. Kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada Al-Quran, 4 iman hari kiamat. Ulangi lagi. Kita ikuti bersama-sama ya. Teman-teman, ada 6 rukun iman. Tu iman kepada Allah,
dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada Al-Quran, empat iman dan hari kiamat, mengakhir kepada kodo dan kodar, kepada Allah, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada Al-Quran, empat iman Rasul dari kiamat, kepada kodar. Nah, sudah ya. Berarti rukun iman rukun iman itu ada 6. Nah, kemudian tadi Bapak sudah menugaskan kepada kalian tugas kelompok masing-masing. Berarti satu kelompoknya satu. Sekarang Bapak tugaskan kembali, ini tugas individu. Tugas individu. Per individu Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bapak akan bagikan kembali bukunya, kertas lembar tugasnya. Silakan. Ambil. Mari ke sini. Ada berapa? Ada 5 ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ada yang menyontek. Kalau ada yang menyontek, ke depan. Ini tugas individu. Tugasnya ada di halaman 122. Ya. Tugasnya ada di halaman 122. Kalian mencocokkan apa itu sidik, tabligh, amanah, patona, kemudian pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Silakan. Tidak usah di kotak. Sidik apa, amanah apa, itu pasangkan ya. Sidik sama dengan titik-titik, itu langsung tulis. Tidak ada yang boleh menyontek. Waktunya Bapak kasih 5 menit untuk mengerjakan. Cepat, waktunya Bapak kasih 5 menit. Ya, sama.
Kerjakan kalian. Sidik itu apa? Waktunya sebentar lagi ya tugasnya. Sudah tidak cukup waktunya ya? Sudah tidak cukup, waktunya sudah habis. Kalian kumpulkan sesudahnya ya. Nanti kita periksa bersama-sama. Kalian kumpulkan sesudahnya. Silakan kumpulkan ke depan oleh kelompoknya satu. Oleh ketua kelompoknya, silakan kumpulkan ke depan. Sesudahnya ya, waktunya sudah habis. Nanti kita periksa bersama-sama ya. Ya silakan ke sini ke meja Bapak, silakan. Silakan ya, waktunya sudah habis. Silakan ke sini banyak. Kumpulkan di meja Bapak di depan. Ya, silakan. Nanti kita akan periksa bersama-sama. Silakan. Udah silakan. Sini aja. Silakan duduk kembali. Dan kalian posisi duduknya sama seperti yang tadi ya. Posisi duduknya silakan sama seperti posisi duduk yang awal. Nah ya, jangan ada yang berisik ya, cepat. Sudah ya? Silakan duduk. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian kelas 4. Bapak tadi materi kali ini kita tadi membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak telah memberikan tugas kelompok dan dipresentasikan ke depan. Kemudian tugas yang keduanya tugas mandiri atau tugas individu yang waktunya sudah habis. Nanti kita periksa di pelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang, tentang tugas mandiri kalian. Pada kesempatan ini Bapak tadi telah memberikan pembelajaran tentang beriman kepada Rasul Allah. Diharapkan kalian mampu menerapkan keempat sifat tersebut yang wajib dimiliki oleh Rasul. Yang pertama apa sifatnya? Sidik. Sidik yang artinya jujur. Yang kedua apa? Amanah. Apa amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh. Apa artinya? Menyampaikan. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Batona apa?
Cerdas. Alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti keempat sifat yang wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Kemudian Rasul ulul azmi itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama Nabi besar Muhammad, Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Nuh apa Musa? Nuh. Nuh apa Musa? Yang keempat, yang terakhir, benar ya? Yang pertama Nabi Nuh bisa, yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Karena pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi besar Muhammad. Ya, kalian sudah mengenal tentang bagaimana kita mengenal Rasul ulul azmi. Kalian bisa dipahami tugas-tugas para rasul apa? Tugas-tugas para rasul apa? Yang pertama, perbedaan nabi dan rasul itu, kalau nabi itu apa tadi? Manusia pilihan yang diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian rasul manusia pilihan yang diberikan wahyu dan mujizat wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Seperti apa? Nabi apa salah satunya? Nabi besar Muhammad. Itu wajib untuk menyampaikan yang hak dan yang batil, menyampaikan kebenaran-kebenaran, ya. Menyampaikan kebenaran daripada wahyu atau perintah yang diperintahkan Allah kepada rasulnya. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian pagi-pagi hari ini yang selalu semangat belajar, semangat tidak henti untuk mencari ilmu. Walaupun tadi kalian ada yang sempat tidak, mungkin agak ngantuk sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengerti apa itu tugas-tugas para rasul dan nabi, mengimani para rasul dan nabi. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas ini lagi, ya, karena masih banyak bahasan-bahasan yang perlu disampaikan, materi-materi yang perlu disampaikan Bapak kepada kalian. Karena waktunya terbatas, mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini, bila mana ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, dan kalian pada intinya harus tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan yang berikutnya, kita akan menggali kembali tentang bagaimana menyikapi tentang rukun iman ini dan merefleksikannya atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, ya, satu kali lagi lagu ini. Silakan bersama-sama ya. Satu kali lagi. Teman, ada 6 rukun iman yang harus kita hafalkan dan amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita inginkan kepada Allah,
Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada Quran. Empat, mana? Terima kasih pertemuan kita pada pagi ini dicukupkan sekian. Tetap semangat belajar. Sekali lagi semangat belajar kelas 4. Pagi belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.